Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Saatnya beribadah. Ikuti ibadah dengan aturan yang baik ya. Pertama, mandi. Dan sikat gigi dulu biar wangi. Pakai baju yang rapi biar cakep. Boleh sarapan dulu. Yang kedua, boleh pinjam HP papa atau mama. Boleh pakai laptop atau boleh juga menggunakan televisi. Minta tolong papa dan mama memutar video sekolah minggu. 3. Siapkan kotak persembahan. 4. Duduk yang manis dan tenang. Jauhkan makanan dan minuman sebentar. Kita mau menghormati Tuhan. Jaga ketertiban sampai ibadah selesai. 5. Ayo, sekarang kita siap beribadah. Yeay, adik-adik, akhirnya hari ini tiba. Hari di mana kita mengenang kasih sayang Papa. Setiap tahun di bulan Juni minggu ketiga kita pasti akan merayakan Hari Ayah, Father's Day ya. Nah adik-adik, setiap kita kan punya papa. Papa yang sifatnya berbeda satu dengan yang lain. Juga kerjaannya berbeda. Ini Kak Mary mau panggil papa yang pertama. Yang setiap hari bangun pagi-pagi pergi ke kantor. Pulangnya sore-sore. Jadi papa yang kerjaannya di kantor. Udah mau jam 8 Pak. Ayo cepet terlambat. Yang kedua, papa yang gimana lagi ya? Oh, papa yang suka betulin barang-barang yang rusak itu loh. TV yang rusak lah, kulkas yang rusak lah. Yang biasa kita panggil teknisi. Apa yang rusak, Pak? Itu AC gereja rusak. Oh gitu ya. Wah, udah beres? Hampir. Itulah papa teknisi ya. Yang ketiga adik-adik, ini papa yang punya usaha, toko di pasar. Hari ini rugi apa untungnya? Oh, cuan! Bagi ya Pak ya cuannya. Oh itu Bapak yang kerja di pasar ya. Terus papa yang keempat itu, papa yang kerjaannya itu kontraktor. Adik-adik tahu nggak kontraktor itu apa? Halo. Iya, saya setuju. Kontrak kita dapatkan untuk 10 miliar saja. Boleh. Terima kasih. Iya, Biasanya lanjutkan. telepon tentang kontrak ya. Iya. Oke. Nah, itu tuh papa-papa yang punya tugas masing-masing ya. Hari ini karena Hari Ayah yang melayani juga papa-papa yang tadi. Mari yuk adik-adik kita beribadah bersama dan dengan hati yang sukacita di hadapan Tuhan. Halo, Kak Halo. Indro, apa kabar? Ya. Wah, hari ini senang loh kita ya. Kita mau bernyanyi buat Tuhan. Adik-adik, yuk, mari berdiri bersama. Kita gembira di rumah Tuhan, oke? Aku gembira, aku bersuka, menari, melompat, bertepuk tangan. Aku gembira, aku bersuka,
bersuka gembira di rumah Tuhan. Aku gembira, aku bersuka, menari, melompat, bertepuk tangan. Aku gembira, aku bersuka, menari, melompat, bertepuk tangan. La 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 la. Ayo menari, lili lili lili. Ayo melompat, la 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 la. Bertepuk tangan, bersuka gembira di rumah Tuhan, bersuka gembira bersama Tuhan. Hai adik-adik, gimana tadi? Menggemaskan nggak? Kak Hendro loh yang muncul. Katanya banyak yang sudah rindu sama Kak Hendro toh. Selain Kak Hendro tadi ada Pak Martin juga ya. Kita telah mengikuti pujian dengan baik. Tapi gini adik-adik, hari ini karena spesial sekali momennya. Khusus untuk Hari Ayah. Makanya nanti kita akan menyaksikan apa sih yang dilakukan ayah di rumah ya. Nanti ada drama singkatnya. Kemudian ada apa lagi? Ada Kak Ari dan Kak Win yang juga akan membawa kita di dalam pujian yang indah. Pokoknya seru deh. Hari ini bapak-bapak semua pada keluar, ya kan? Nah, terus Pak Gindo juga loh. Pak Gindo yang akan bercerita ya, bagaimana ayah berperan dengan baik dan juga bagaimana anak-anak menghormati papa-papa mereka. Terus yang terakhir, lebih seru lagi. Ada talk show. Siapa yang datang? Ada Hizkia sama papanya. Terus ada Alicia sama papanya. Mereka akan cerita pengalaman papa dan anak selama ini. Seru ya. Seru banget ya untuk acara hari ini ya di dalam sekolah minggu online. Seneng. Mari kita sama-sama mengikutinya sampai akhir loh ya. Dan tetap ikuti dengan baik. Manis lah kok bener. Kemanisan ini apa ini? Ya wis aku suwun lho sadurunge Mas Bro. Kan posisi nang kono ta iki? Posisi di sana. Oke wis aku siap ya. Terima kasih. Pak kirim nang sampean. Oke. Heeh. Ya, lampunya udah diganti ya. Duh, minta tolong beberapa hari gak dituruti rek. Cepetan ya. Gelap itu loh. Setiap hari kerjanya masih batu terus, gak pernah diam di rumah. Wis ana dah. Oke, makasih ya Pak. Tolong bangunin warung ya. Bentar lagi ibadah online. Kamu tuh ngapain sendadak? Rum. Nah, sekolah minggu. Kamu gak bangun. Sekolah minggu. Mau sekolah minggu. Bangun, berdoa. Berdoa ya? Iya, bangun berdoa. Oke, ayo bangun. Ayo, bangun ini sama Ber, berdoanya sama Ber. Ayo. Sini, duduk sini nak. Sini.
Ya, sini ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkatnya hari ini. Berkati kami sekeluarga pada hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pakai ini aja lo, nggak apa-apa dilanjutin. Gak boleh keluar garis. Udah. Lanjutin ya. Lanjutin. Ayo tak. Ayo nyuci sepeda. Nah, ini motor dulu. Bagus ibu. Ini jangan keluar garis. Pokoknya sini ini. Yang kecil ini. Mas ya. Dah, dah. Covid. Ya, untungnya sih banyak waktu. Bisa nemenin keluarga. Bisa nemenin anak. Cuma susahnya itu susah cari kerja, nggak ada aktivitas kerjaan. Mudah-mudahan besok bisa lancar kerjaan dari temanku itu. Tuhan, terima kasih Tuhan masih diberkati saya. Nah, Kak Ari, juga adik-adik, kita senang ya tadi kita sudah memuji Tuhan. Nah, sebelum kita memuji Tuhan lebih lanjut, kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau pagi hari ini kami sudah boleh untuk memulai ibadah sekolah minggu online kami. Kami serahkan dari awal pertengahan hingga akhirnya hanya ke dalam nama-Mu. Biarlah Tuhan Engkau berikan kami hati yang penuh dengan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Hai Kak Win. Nah, waktu masa-masa di rumah ini, gimana kabarnya Kak Win? Oh, luar biasa sekali. Mengalami kasih Tuhan nggak? Puji Tuhan, Kak Win mengalami kasih Tuhan tuh seperti setingginya langit, seperti sedalamnya lautan. Luar biasa. Kak Ari juga merasakan hal yang sama. Nah, adik-adik, kalian juga merasakan kan? Kasih Tuhan itu begitu besar, begitu luar biasa, begitu tinggi dan begitu dalam, dan terus menyertai kita selalu. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Betul adik-adik, kasih Yesus sungguh indah, sungguh luar biasa, mengalahkan segala. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Dalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Wah, Pak Martin, sekarang kita waktunya mendengarkan firman Tuhan ya. Wah, betul sekali. Kita mau nyanyi lagu Hukum Kelima. Adik-adik tahu hukum kelima? Kita sebutkan sama-sama. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya
lanjut umurmu. Hormati orang tuamu supaya lanjut usiamu di tanah yang diberikan padamu. Itulah perintah Allah kelima. Bukan batu mama, bukan batu papa, turuti semua nasihat. Tidak boleh nakal, jadi anak pintar, sayang kakak dan adik. Adik-adik, mari kita sama-sama memberikan hormat kita kepada orang tua dan semua anggota keluarga kita. Hormati orang tuamu supaya lanjut usiamu di tanah yang kuberikan padamu. Itulah perintah Allah kelima. Bukan batu mama, bukan batu papa, turuti semua nasihat. Tidak boleh nakal, jadi anak pintar, sayang kakak dan adik. Bukan batu mama, bukan batu papa, turuti semua nasihat. Tidak boleh nakal, jadi anak pintar, sayang kakak dan adik. Sayang kakak dan adik. Selamat pagi adik-adik sekalian, apa kabar? Kita senang sekali bisa berjumpa lagi di dalam ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini ya. Sebelum kita belajar firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Pak Gindo akan pimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena pagi hari ini kami bisa berkumpul lagi untuk kami bisa bersama belajar firman-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur untuk kesempatan pada pagi hari ini dan kami memohon kiranya Tuhan yang boleh pimpin kami semua untuk kami boleh belajar firman Tuhan, kami bisa mengerti dan kami bisa memahami kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong juga untuk hamba-Mu yang akan men-sharingkan firman-Mu, Tuhanlah yang juga boleh memberkati. Dan setiap kami Tuhan, untuk anak-anak-Mu yang akan mendengar, mengikuti pemberitaan firman-Mu, Tuhanlah yang menolong kami semua. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik sekalian, Pak Gindo merasa senang sekali bisa menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Adik-adik masih di rumah ya, kita masih belum bisa ketemu. Adik-adik juga masih belum bisa datang ke gereja. Ya, kita tahu adik-adik semuanya ini disebabkan karena ada virus corona. Ya, virus corona ini menjadi musuh kita. Adik-adik pasti pernah baca, lawan COVID-19. Mari bersama melawan COVID-19. Itu berarti adik-adik COVID ini, virus corona ini musuh kita. Dia ukurannya kecil sekali. Gak kelihatan dengan mata kita. Tetapi adik-adik walaupun ukurannya kecil, tetapi dia sangat berbahaya. Kenapa? Dan ada banyak orang yang sudah sakit karena COVID ini. Ada yang sesak nafas, ada yang badannya sakit, bahkan adik-adik ada yang sampai meninggal. Tetapi adik-adik, kita sebenarnya bisa mencegah juga ini virus corona ini. Nah, selain virus corona, kita juga punya musuh yang lain adik-adik, yang jauh lebih berbahaya daripada virus corona. Ada yang tahu musuh kita apa? Sama, dia juga nggak kelihatan. Musuh kita itu adalah iblis. Siapa? Iblis. Iblis itu musuh kita yang akan selalu berusaha untuk mengganggu kita, menggoda kita, membuat kita tidak taat kepada Tuhan. Iblis bisa membujuk kita adik-adik, menggoda kita supaya kita melawan Tuhan,
melawan papa mama, tidak menghormati guru, atau melakukan banyak dosa. Nah, di sini adik-adik, di dalam Alkitab kita, ada seorang bapak yang mau menjaga keluarganya. Bapak ini sangat mencintai keluarganya, istrinya, dan anak-anaknya. Nah, bapak ini namanya Yosua. Nah, bapak ini ingin sekali melindungi keluarganya. Supaya apa? Supaya tidak diganggu oleh iblis, supaya keluarganya, istri dan anak-anaknya tidak berbuat dosa. Nah, Pak Gindo bacakan dulu ya ayatnya ya. Dari Yosua pasal 24. Yosua 24 ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadalah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadalah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Nah, perhatikan adik-adik. Bapak Yosua berkata, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Wow, Bapak Yosua ini sangat cinta kepada keluarganya. Karena itu Bapak Yosua itu berkata, aku dan seisi keluargaku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Pak Gindo kalau punya papa kayak begini, senang banget. Kenapa? Sebab Pak Gindo punya papa yang akan memperhatikan Pak Gindo, menjaga Pak Gindo, mengingatkan Pak Gindo. Nah, Pak Gindo ingat, dulu ayahnya Pak Gindo mengingatkan, Gindo, hati-hati ya, kamu kalau bermain dengan si ini, dia itu ngomongnya nggak bagus. Kamu hati-hati, jangan ikut-ikutan dengan dia. Nah, itu papa yang baik. Kenapa? Papa yang baik mau mengingatkan, menjaga kita supaya kita tidak menjadi anak yang nakal, anak yang tidak menuruti kehendak Tuhan. Nah, adik-adik semua, Bapak Yosua pada waktu itu melihat, wah ini bangsa Israel, ada di sekeliling ini nih, ada banyak orang bangsa Kanaan yang bisa menggoda bangsa Israel nih. Lalu Bapak Yosua ini mengumpulkan orang tua dan khusus yang papa-papa. Nah, disitulah Bapak Yosua ini mengajak, takutlah akan Tuhan, kata Bapak Yosua, dan beribadahlah kepada Tuhan. Nah, kenapa Bapak Yosua mengingatkan ini adik-adik? Karena bangsa Kanaan pada waktu itu, mereka hidupnya tidak berkenan di mata Tuhan. Mereka itu adik-adik bangsa Kanaan, mereka menyembah patung. Mereka bukan menyembah Allah, mereka menyembah patung-patung, beribadah kepada patung-patung itu. Adik-adik kan tahu, patung itu kan bukan Tuhan. Ya kan? Masa patung itu bisa menolong kita? Kan nggak bisa. Patung itu kan nggak bisa, misalnya kita bilang, ayo ngomong. Patung kan nggak bisa ngomong. Patung kan nggak bisa jalan. Misalnya kita bilang, ayo patung jalan. Kan nggak bisa jalan. Nah, tetapi bangsa Kanaan waktu itu, mereka menyembah kepada patung-patung. Nah, Bapak Yosua melihat bahwa ini nih bisa ditiru oleh bangsa Israel. Nah, selain itu adik-adik, bangsa Kanaan itu juga mereka punya kehidupan yang gak baik. Mereka suka membunuh, mereka suka mencuri, mereka berlaku jahat, mereka punya kehidupan yang gak baik. Mereka sudah membuat begitu banyak orang yang hidupnya menjadi menderita. Nah, Bapak Yosua tuh melihat adik-adik, waduh, ini bangsa Kanaan ini ada di sekitar kami. Kalau mereka ketemu nanti dengan bangsa Israel nanti bisa tergoda nih, ikut-ikutan. Nah, iblis bisa menggoda kita untuk mengikut perilaku orang lain. Perilaku yang buruk, perilaku yang gak baik, itu bisa diikuti. Nah, iblis bisa menggoda di situ. Nah, Bapak Yosua itu melihat, wah, aku harus mengingatkan nih papa-papa. Aku harus menyampaikan pesan Tuhan ini supaya papa-papa menjaga keluarganya.
Nah, Bapak Yosua mengajak bapak-bapak pada waktu itu adik-adik, mari bapak-bapak kita membawa keluarga kita mencintai Tuhan, takut akan Tuhan, dan beribadah kepada Tuhan. Nah, pesannya Bapak Yosua yang pertama ini adik-adik, takutlah akan Tuhan. Apa ya artinya takut akan Tuhan? Nah, takut akan Tuhan itu artinya adalah menghormati Tuhan. Menghormati Tuhan itu wujudnya adalah saya tidak mau berbuat dosa. Saya mau menjaga hidup saya supaya hidup saya berkenan di mata Tuhan. Saya tidak mau membuat dosa. Saya tidak mau melanggar firman Tuhan. Nah, takut akan Tuhan itu gini juga adik-adik. Kalaupun ada yang melihat ataupun tidak melihat, kita tidak berbuat dosa. Nah, Pak Gindo ambil contoh nih. Adik-adik kalau ujian di sekolah, walaupun ada ibu guru, pak guru yang menjaga, yang mengawasi ataupun tidak, kita tidak mau nyontek. Itu namanya takut akan Tuhan. Kita tidak mau melakukan satu perbuatan dosa walaupun tidak ada yang melihat kita. Kita tidak akan menonton melihat hal-hal yang tidak baik walaupun tidak ada papa mama yang ngawasi. Nah, adik-adik kan sekarang suka buka YouTube toh. Pasti pernah lihat-lihat ini, film itu, klip ini, klip itu. Nah, kadang-kadang bisa jadi tuh ketemu gambar-gambar yang nggak baik. Nah, adik-adik kalau punya hati takut akan Tuhan, tidak mau nonton yang begituan. Tetapi akan menjaga hati. Oke, aku nggak mau. Itu namanya takut akan Tuhan. Jadi takut akan Tuhan itu apa? Kalaupun tidak ada yang melihat aku akan tetap menjaga kekudusan hidupku, aku tidak mau berbuat dosa. Nah, itu yang Bapak Yosua mau sampaikan kepada para orang tua, dan supaya orang tua, papa-papa, sampaikan juga kepada anak-anak, supaya apa? Mengajarkan jangan sampai jatuh dalam dosa. Nah, yang kedua adik-adik, apa itu artinya beribadah kepada Allah? Kalau yang tadi pertama adalah takut akan Allah, yang kedua beribadah kepada Allah. Tadi kan Pak Gindo sudah katakan bahwa bangsa Kanaan mereka itu menyembah patung-patung. Nah, orang Israel itu adik-adik kadang-kadang bisa tergoda juga tuh mau menyembah patung. Bapak Yosua mengingatkan, jangan, kita harus menyembah Tuhan saja. Allah yang sudah membebaskan kita dari tanah Mesir, membawa kita akan memasuki tanah Kanaan, gitu. Yang membawa kita masuk ke tanah Kanaan. Itulah Allah kita yang sudah mencintai kita, bukan patung. Nah, kalau kita punya papa yang mau mengajak kita pergi ke sekolah minggu, wah itu papa yang hebat. Nah, adik-adik jadi kalau diajak sama papanya pergi ke gereja, ayo pagi-pagi misalnya kita ibadah sekolah minggu, adik-adik bangun. Kalau adik-adik punya papa yang seperti itu, sip, hebat. Itu papa yang baik. Kenapa? Sebab ini papa yang akan mengingatkan adik-adik untuk apa? Beribadah. Nah, walaupun saat ini belum bisa datang ke gereja seperti dulu, nah adik-adik kan ibadah di rumah. Ya toh? Ikuti firman Tuhan, ikuti ibadah, persiapkan hati, ibadah dengan baik. Nah, kalau papa kita mengingatkan, ayo ibadah sekolah minggu, itu papa yang hebat. Nah, adik-adik menjalankan tugas sebagai seorang papa seperti ini gak gampang. Papa-papa itu bergumul sekali. Papa-papa kan berdoa supaya anak-anaknya tidak berbuat salah. Papa-papa akan berdoa supaya anak-anaknya berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena itu adik-adik, doakan papamu supaya papa terus mau punya hati mencintai Tuhan dan juga mencintai adik-adik. Ya, doakan papa, sebab papa-papa kita itu berjuang, berdoa untuk kita semua, untuk anak-anak semua, untuk adik-adik semua, supaya adik-adik makin cinta Tuhan, bertumbuh di dalam Tuhan. Buat papa-papa, saya mau berpesan buat kita semua, buat papa-papa, terima kasih. Karena papa-papa sudah berjuang luar biasa. Mendedikasikan hidup, hati, pikiran, supaya anak-anak mencintai Tuhan. Karena itu, papa-papa tetap semangat. Kita terus berdoa, supaya anak-anak yang Tuhan percayakan kepada kita, mereka mencintai Tuhan, hidup di dalam Tuhan, dan mereka besok bisa memuliakan nama Tuhan.
Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh mengingatkan kami. Bagaimana kami harus hidup di dalam Tuhan. Kami bersyukur untuk Papa yang boleh Tuhan pakai. Memberkati anak-anak dan sudah membimbing anak-anak. Tuhanlah yang menolong setiap Papa. Dan Tuhan yang boleh terus memberikan hikmat kepada para ayah, para papa. Supaya mereka bisa menjalankan tugas mereka dengan baik. Hamba juga mau berdoa ya Tuhan untuk setiap anak-anak. Kiranya setiap anak-anak punya hati yang terus diubahkan oleh Tuhan. Hati yang mencintai Tuhan, hati yang taat kepada Tuhan, dan hati yang menghormati orang tua. Tuhan memberkati setiap anak-anak. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Laki-laki ini tangguh di mataku, tak lelah, tak mengeluh. Laki-laki ini hebat buatku, tegas saat menghardik, cerdas saat mendidik, tidak pernah pamrih. Laki-laki ini papaku, role modelku. Laki-laki ini tulus mencintaiku. Sejak hari pertama bertemu, bahkan sejak belum ada wujudku, ia sudah menunggu. Laki-laki ini pertama mencium tanganku, pipiku, rambutku, dan erat memelukku. Laki-laki ini papaku, cinta pertamaku. Setiap orang memiliki kisah hidupnya masing-masing. Ada kisah di mana mereka mengalami keberhasilan yang memberikan kepuasan. Namun ada kalanya mereka harus menelan kegagalan hidup mereka. Ada kisah juga tentang kemampuan yang mereka miliki. Namun terkadang mereka melihat dengan jelas apa yang menjadi ketidakmampuan mereka. Disitulah Papa terkadang berperan. Peran Papa bukan peran yang mudah. Ada saatnya mereka harus tegas, namun ada saatnya mereka mengalah kepada anak-anaknya. Ada saat di mana mereka memberikan hukuman untuk anak-anak, namun ada saat juga di mana mereka bersabar dan diam. Ada saat di mana dengan hangatnya Papa memeluk anak-anaknya. Namun terkadang juga Papa harus memiliki hati yang seteguh batu karang. Karena memang di pundak Papa lah terletak masa depan keluarga. Itulah sebabnya menjadi peran Papa itu tidak mudah. Namun bersyukur sekali kalau Papa memiliki iman bahwa Tuhan adalah kepala untuk keluarganya. Dan kalau setiap Papa mempercayai Tuhan adalah sutradara yang menuliskan skenario yang bagus untuk keluarganya. Dan Papa-Papa itu taat di dalam peran mereka, maka keluarga itu akan melihat betapa indahnya jalinan Tuhan untuk keluarga tersebut. Dan Papa-Papa hari ini hadir 2 orang Papa ya di tengah kita ya. Ada Papa Hendro dengan Alicia. Hai. Dan juga ada Papa Hiskia ya, papanya Hiskia ya, Papa Dudit dan Hiskia. Say hi untuk teman-teman. Hai. Nah, kehadiran Papa-Papa ini kita akan mengajak mereka berbincang-bincang, termasuk anak-anaknya ada hadir ya. Nah, kita akan berbincang-bincang di sini. Apa ya yang akan kita bincangkan ya? Sekarang Kak Mary mau bertanya kepada adik-adik dulu ya. Suara hati adik-adik kan kadang adik-adik merasa kok saya nggak didengerin. Nah, sekarang Kak Mary akan bertanya kepada adik-adik dulu ya. Memang Papa nggak ada Papa yang sempurna ya. Tapi yakinlah, kalau kalian punya masalah, Papa itu adalah orang yang pertama yang akan berlari menuju kalian ya, dan menolong kalian. Nah, Kak Mary mau bertanya nih untuk Hiskia dulu ya. Yuk, pertanyaannya seperti ini Kia. Apa sih yang belum pernah dilakukan bersama Papa dan kamu ingin sekali melakukannya? Kalau belum pernah,
pengen olahraga bareng. Nah, sekarang ke Alicia nih. Apa ya yang belum pernah dilakukan sama papa tapi Alicia pingin lakukan? Tidak ada. Wah, artinya sudah kompak ya sama papa ya selama ini. Iya, Lumayan. lumayan. Yuk, Kak Mary mau tanya lagi ke Alicia. Apa ya yang paling membuatmu sedih ya yang pernah ayah lakukan? Papa pernah lakukan ke kamu? Waktu marah. Waktu papa marah ya? Gimana dengan Kia? Sama pas waktu marah. Oh, waktu marah. Artinya anak-anak ini ya paling sedih ketika papa marah ya? Iya. Sekarang kita masuk pertanyaan ketiga ya. Ya, Kia sama Alicia. Nah, pertanyaan begini. Bagaimana sih cara papa menunjukkan dia sayang kamu? Papa sayang kamu. Ngasih hadiah, terus diajak jalan-jalan, terus ya main bareng. Wah, main bareng ya gitu ya. Temani kamu main? Iya. Kalau Kia bagaimana cara papa menunjukkan sayang sama Kia? Dibeliin hadiah sama diajak jalan-jalan. Oh ya? Nah, selain itu ada lagi nggak? Selain beliin sesuatu, ajak jalan-jalan. Pas itu diajak ke Kediri buat jemput mama karena kayak ada kerjaan gitu. Wah, itu berkesan sekali ya. Bisa ikut papa dalam perjalanan ke Kediri ya, terus jemput mama. Nah, kalau Kia, Alicia ada nggak cerita yang paling berkesan ketika kamu sama papa? Waktu papa ngecek PR, kalau misalnya PR mat atau PR tulis, soalnya biasanya kalau dicek biasanya dapat bagus. Kalau papa ngecek PR-mu, nilainya lebih bagus ya. Nah, sekarang kita lanjut pertanyaan lain yuk. Papa biasanya kan punya kebiasaan ya di rumah ya. Setiap kita punya kebiasaan masing-masing loh. Ada yang cara makannya seperti apa gitu ya. Ada yang punya suara makan bunyi cip 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 gitu ya. Ada kebiasaan. Nah, Kak Mary mau tanya. Alicia tahu nggak apa kebiasaan papa? Biasanya papa pakai sandal 5, kalau yang di rumah cuman papa doang yang pakai. Terus habis itu biasanya makannya cepat. Kita coba tanya ke Kia dulu. Yang biasanya. Biasanya papa itu tidur siang. Oh. Terus kalau tidur tuh kadang-kadang ngorok. Terus itu makannya dikit. Papa makannya dikit ya? Itu ya, itu kebiasaan yang Kia lihat ya. Sekarang pertanyaan terakhir nih. Apabila nanti kamu kalau udah bertambah dewasa, udah besar, apa nih yang Hizkia sama Alicia mau lakukan untuk papa? Beli rumah buat tinggal bareng sama papa. Tinggal bareng? Berapa orang? Ya papa sama mama. Oh, papa sama mama sama Alicia ya? Wah, bisa tetap kumpul jadi satu ya. Oke, kalau Hizkia? Beliin rumah yang tingkat 2. Habis itu kayak ada satu ruangan yang isinya cuma alat musik. Oh, mau buat studio Iya. rekaman buat papa. Wah, seru ya. Hizkia tuh ini ya bisa inget ya papanya pingin apa ya. Ya, Alicia juga ya. Nah, itu hal-hal yang indah ya yang anak-anak bisa lihat dan apa yang dialami dengan papa. Sekarang kita mau tanya papa-papa nih. Ya, papa-papa yang sudah berperan nih ya menjadi papa dan pemimpin keluarga. Nah, untuk papa nih mau tanya ke Pak Hendro sama Pak Dudit nih. Sedekat apa sih Pak Hendro sama Pak Dudit dengan anak-anak? Pak Hendro duluan deh. Sedekat apa sama anak? Ya, nggak tahu. Sedekat apanya nggak mungkin nggak terasa mungkin karena kan Alicia juga anak masih baru 1. Jadi ya kemana-mana bareng sama dia jadinya. Jadi kalau ditanya deket sampai gimana ya mungkin nggak bisa ngukur juga sih karena kan hampir tiap hari bareng juga. Tapi itu berarti deket sekali ya papa sama Alicia ya? Ya, semoga. Kalau Pak Dudit gimana? Saya ada 4 anak. Kebetulan kalau yang ketiga kan sudah besar-besar ya. Jadi ya dekat juga saya sama mereka, tapi tidak terlalu dekat. Tapi yang paling dekat saya rasa saya sama Kia karena
menurut saya dia masih perlu banyak perhatian, banyak perubahan. Apalagi dia laki-laki, paling tidak suaranya sebentar lagi akan berubah. Itu akan menjadi itu yang mungkin bagi dia, ya mungkin dia nggak merasa, tapi itu akan menjadi ini secara psikologis ya, mungkin dia akan ya butuh lah untuk diperhatikan. Saya rasa itu. Oh, itu poin yang bagus ya. Artinya Papa tahu Hizkia sebentar lagi akan memasuki masa puber gitu ya. Nah, kalau ini kira-kira Pak Hendro tahu nggak ya apa yang Alicia suka dan apa yang dia nggak suka? Kalau suka sih mungkin standar anak-anak sekarang mungkin ya, main HP atau ya lihat YouTube gitu-gitulah. Sukanya main HP ya, gitu Pan. Ya. Kalau yang dia nggak suka mungkin kadang kita orang tua kan sering mengingatkan mereka ya, dia misalnya kalau makannya agak lama atau belum belajar untuk ulangan atau apa gitu, secara tidak sadar kadang saya mengulang-ulang terus, ayo belajar, ayo, atau mungkin itu yang dia kurang suka, Diingetin terus gitu ya. Kalau Pak Dudik gimana dengan Hizkia? Apa yang dia suka, terus apa yang enggak? Kalau dia pada dasarnya anak ini suka main pada dasarnya, suka bermain. 7 tahun dia sudah bisa main sepeda, teman-temannya enggak bisa, 6 ya, mungkin 6 tahun dia sudah bisa main sepeda. Umur 7 tahun dia bisa bermain layang-layang begitu kan. Yang enggak dia suka? Yang enggak dia suka, dia kalau saya panggil nak, dia enggak suka. Oh gitu ya. Sini nak, ayo nak makan, dia enggak suka. Jadi Dia dipanggil, merasa aku udah besar ya. Iya ya. nak, dia enggak mau, enggak suka. Termasuk mamanya kadang-kadang keceplos kan gitu. Tapi Papa masih bisa tahu ya, bisa tahu oh apa yang gak disukai Kia. Nah ini kita mau lanjut nih, kapan ya terakhir ya Ko Hendro dengar curhatan dari Alicia? Kalau curhat gitu sih kayaknya hampir tiap hari sih kita. Kalau waktu sebelum pandemi gini kan selalu jemput di mobil cerita, atau kadang kalau waktu sudah gini di rumah terus gini, waktu jalan bareng, jalan pagi kadang sekitar kompleks dulu dia cerita dia ngapain aja, misal main game atau lihat film apa. Artinya Alicia terbuka ya sama Papa ya. Kalau Hizkia dengan Papa gimana? Kapan Papa melihat Hizkia itu curhat sama Papa? Kalau dia hanya saat-saat tertentu aja, dia jarang-jarang, nggak terlalu banyak cerita tentang aktivitasnya di sekolah. Mungkin dia banyak cerita sama kakaknya, sama Yesus ya, banyak cerita. Cuman pada hal-hal yang tertentu aja yang menurut dia mungkin menarik atau apa baru dia cerita. Tapi artinya bisa ya nanti Papa cari waktu dengan Hizkia kadang ngobrol ya, gitu ya, itu ya. Nah sekarang kita mau masuk nih, yang menarik ini pertanyaannya. Apa yang pernah Hizkia ceritakan kesalahannya ke Papa? Kesalahannya ya waktu dia misalnya ulangan jelek gitu. Tapi termasuk Hizkia berani loh cerita nilai jelek ke Papa ya. Ada yang anaknya langsung simpen kertasnya, malah mungkin dikoyak, jangan kalau, Papa tahu ya. Tapi kalau parah ya disimpen-simpen gitu. Iya ya. Nah kalau Pak Hendro gimana? Kesalahan apa yang ini Alicia pernah ceritakan ke Papa? Kayaknya sih kalau dia melakukan kesalahan disimpan, dia nggak berani bilang. Tapi kalau ketahuan biasanya dimarahin langsung nangis dia. Oh,
dan Iya. nggak berani bilang. Iya ya, Alicia nggak mau papa melihat Alicia bukan anak yang baik ya. Ya. Nah ini ya, untuk papa nih yang terakhir, sudah siapkah papa menjaga iman anak-anak agar tetap menjadi pengikut Kristus gitu ya, sampai mereka dewasa, sampai mereka nantinya mungkin juga menjadi orang tua? Ya, kalau menurut saya sih semoga yang saya enggak ya mencoba mempersiapkan dia dari kecil sih. Kebetulan keluarga besar enggak ada yang iman Kristiani. Oh, nggak ada yang Kristen. Cuman kita bertiga, satu keluarga kecil. Jadi ya semoga ya saya sendiri juga terus belajar untuk bisa lebih baik juga dalam Tuhan juga, sehingga saya juga semoga apa yang saya lakukan itu juga nular juga ke Alicia. Iya, tapi apa yang Pak Hendro sudah lakukan untuk ini loh yang Papa lakukan, Alicia juga bisa lihat dan bisa memiliki iman yang sama terus. Coba komitmen sih dari Alicia, nggak tahu umur berapa itu kemarin, tiap malam sebelum tidur itu baca Alkitab itu sih. Iya, tapi itu hal yang bagus ya yang pernah dilakukan ya, doa bareng, baca firman bareng ya. Lalu gimana dengan Kia? Kalau saya percaya bahwa Tuhan itu akan menjaga keluarga saya. Dan anak-anak menurut saya sih, anak-anak itu kan suka meniru apa yang dilakukan oleh papanya, apa yang dilakukan oleh mamanya. Misalnya saya dalam ini, makanya saya berusaha semaksimal mungkin. Selama saya dipercaya untuk melayani, saya akan tetap melayani. Dan itu akan gampang ditiru anak-anak. Saya nggak perlu ngomong sama anak-anak pasti akan meniru, misalnya sampai sekarang. Jadi anak saya semua, hampir semua ikut serta pelayanan walaupun masih belum terlalu intensif. Ya. Jadi Pak Dudit, yang Pak Dudit ingin ajarkan ialah lewat kesetiaan melayani, anak-anak lihat itu, anak-anak juga melayani dan tetap beriman pada Tuhan ya. Nah itu hal yang sangat indah ya. Memang seperti kata Pak Dudit tadi, bahwa anak belajar baik berbicara, baik menghadapi dunia dengan cara mereka melihat orang tua mereka. Seperti pernah dengar ya, mungkin Alicia pernah dengar ada yang berkata begitu, Papa adalah cinta pertama anak perempuannya, gitu ya. Dan juga untuk anak laki-laki pernah ada perkataan yang begini, bahwa Papa itu adalah role model bagi anak laki-laki. Jadi anak laki-laki melihat bagaimana Papa dengan mamanya, dengan orang lain itu menjadi satu model untuk dia hidup seperti itu ya. Oleh karena itu, mari papa-papa tetap takut akan Tuhan, dan untuk anak-anak sayangi orang tua ya. Taati orang tua, sayangi Papa ya. Dan itu yang membuat kita menjadi keluarga yang berkenan kepada Tuhan. Selamat Hari Ayah Pak Hendro, Pak Dudit. Tuhan memberkati kita semua. Sampai ketemu lagi di sekolah minggu online yang berikutnya. Tuhan memberkati. Kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan. Sebagai murid Tuhan Yesus, kita harus taat kepada Tuhan, taat kepada Papa, taat kepada Mama. Nah, sekarang waktunya kita menyiapkan persembahan kita. Jangan lupa, siapkan celengannya ya. Ku mau taat
dengar acuan papa mama, turuti nasihat mereka berdua. T-A-A-T-A. Ayo adik-adik, kita masuk dalam doa persembahan ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, karena Tuhan sudah menolong kami, Tuhan sudah menyertai kami sepanjang minggu ini. Kalau hari ini kami boleh mempersembahkan uang kami ke dalam celengan kami untuk dipersembahkan buat Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan akan memakai uang ini untuk pekerjaan Tuhan sehingga lebih baik lagi, lebih besar lagi. Terima kasih ya Tuhan, berkati papa mama kami yang sudah memberikan persembahan ini. Berkati pekerjaan mereka di dalam masa-masa corona ini, biar Tuhan terus melimpahkan berkat yang terus kepada mereka. Kami sungguh bersyukur, kami sungguh berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, sudah kan tadi ya? Sama-sama kita sudah menyaksikan puji-pujian yang indah, cerita yang bagus. Kemudian apa? Wah, talk show yang menyentuh hati kita ya. Sekarang tiba saatnya kita buat aktivitas. Apa nih yang mau kita buat untuk hari ayah? Ayo coba, apa yang kamu ingin buat untuk hari ayah? Nah, ini ya aktivitas kita. Kak Mary mau adik-adik kelas besar ini gambar wajah ayah. Gambar yang ganteng ya, gitu ya. Terus kalau papa pakai kacamata, jangan lupa taruh kacamatanya. Kalau papamu ada berkumis, gambar kumisnya yang banyak. Terus kemudian kalau papamu suka pakai poni, gambarin poninya atau jabrik-jabriknya gitu ya. Gambar sesuai dengan papa. Jangan wajah papanya begini kita gambar ini ya wajah bintang film, jangan ya. Jadi buat gambar wajah papa yang bagus diwarnai, terus kemudian apa? Terus berfoto dengan foto gambar yang kalian sudah buat. Setelah itu kasih ke papa dan tuliskan di bawah foto papa yang kalian gambar itu, I love you papa. Itu ya. Jadi buat yang bagus, berfoto, kirim ke guru-guru, terus fotonya kasih ke papa sambil peluk papanya dan cium. Bilang apa tadi? I love you papa, terima kasih. Sekian sekolah minggu online hari ini, Tuhan tetap memberkati kita.